Halo, selamat datang ke perkuliahan pengujian perangkat lunak di materi kita tentang manajemen tes yang pertama. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali ya, kalau contoh ini ya, sebuah aplikasi digunakan oleh masyarakat, kita perlu memastikan bahwa aplikasi itu benar-benar berfungsi dengan baik dan aman. Proses ini yang disebut dengan pengujian perangkat lunak ataupun software testing yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi di sini ya, bayangkan nih kamu bekerja di sebuah proyek pembuatan produk digital seperti aplikasi kasir, sistem akademik, ataupun sistem untuk parkir otomatis. Jadi sebelum produk itu kan dipakai sama masyarakat, perlu dilakukan namanya pengujian untuk memastikan semua berjalan dengan benar, aman, dan juga sesuai kebutuhan. Sama seperti juga di pabrik makanan ya, yang punya bagian kontrol quality untuk memastikan produk tidak rusak sebelum namanya dikirim ke toko. Jadi di dunia IT itu pun juga ada loh proses namanya control quality untuk memastikan sistem yang kita buat itu tidak menimbulkan masalah bagi penggunanya. Jadi materi ini akan menjelaskan bagaimana cara mengelola proses pengujian agar hasil produk itu benar-benar berkualitas. Oke, jadi materi untuk dari video ini adalah tentang pengujian dinamis. Kita ingat kembali ya, pengujian dinamis itu adalah pengujian dengan menjalankan sistem secara langsung untuk melihat apakah sistem bekerja sebagaimana mestinya. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah menjelaskan keuntungan dan juga kerugian dari pengujian mandiri ataupun independen. Nah, kemudian yang keduanya adalah kita mengidentifikasikan pekerjaan dari si test manager dan juga tester ini. Oke, jadi di sini materinya adalah kita mulai tentang namanya independent testing. Jadi, tugas pengujian itu ya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan peran pengujian spesifik. Tetapi ya, penguji itu jelas bukan satu-satunya orang yang dapat melakukan pengujian. Jadi, bisa itu sebagai namanya developer, dia itu sebagai namanya analisis bisnis, bisa sebagai penggunanya, bisa pelanggannya, juga melakukan tugas pengujian dengan alasan yang berbeda dan juga pada waktu yang berbeda. Jadi ya, pengujian itu tidak hanya dilakukan oleh si programmer ataupun developernya, tetapi juga orang lain yang tidak ikut membuatnya. Kenapa sih sampai bisa sebegitunya? Karena biasanya developer itu kan sering kali nih sudah terbiasa dengan karyanya dan juga bisa luput ya melihat kesalahan kecil. Sedangkan kalau orang luar ataupun nih tester independen ini melihat dengan sudut pandang yang segar nih, yang baru gitu kan, dan juga lebih kritis. Nah, namun ya, sudut pandang orang yang berbeda kan, terutama nih orang yang dilatih untuk mencari masalah itu bisa jauh lebih efektif ya dalam menemukan masalah nih. Contoh sederhananya lah gitu ya kan. Penulis nih bisa kan salah ketik tanpa sadar, tapi pembacanya bisa langsung tahu nih, langsung menemukannya kayak gitu. Nah, terus di sini banyak loh organisasi gitu, terutama yang di area yang sangat penting ya keamanannya. Jadi di sini pasti namanya memiliki tim terpisah yang terdiri dari penguji independen untuk memanfaatkan dari efek ini. Contoh sederhananya lah gitu, dalam proyek IT nih, penguji independen itu berfungsi sebagai editor yang membantu menemukan kesalahan yang tidak terlihat oleh si developernya. Oke, kemudian kita masuk nih untuk dari namanya level untuk independen ataupun istilahnya kan kayak kemandiriannya. Nah, jadi di sini nih, kadang pengujian itu dilakukan bukan oleh dari si developernya, tetapi kan orang lain yang tidak ikut menulis kodenya ya. Nah, kenapa gitu? Karena orang yang membuat sesuatu itu kan seringkali nih tidak sadar terhadap kesalahan kecil yang dia buatkan. Nah, bayangkan aja nih, kalau contohnya nih seorang penulis kan, dia menulis 50 halaman naskah gitu. Dan menurutnya itu kan udah sempurna, tapi begitu dibaca editornya, muncul catatan nih, kalimat ini di baris ini tidak jelas, kemudian ada typo nih di bagian sini gitu kan. Nah, jadi penguji independen ini berperan sebagai editor yang memberikan sudut pandang baru agar hasil akhirnya itu benar-benar nanti bersih dari kesalahannya. Nah, jadi di sini adalah kita ngebahas ya tentang namanya kemandirian gitu ataupun independen. Itu bukanlah kondisi ya atau tidak, tapi adalah merupakan sebuah kontinuum ataupun kesinambungan. Jadi ya kemandirian ataupun independen pengujian ini tidak hanya hitam putih ya, jadi nanti ada beberapa variasi.
Yang pertama adalah tidak independen. Jadi nanti sini adalah di mana developer itu melakukan pengujian pada code mereka sendiri di dalam namanya tim pengembangannya. Biasanya ini terjadi dalam proyek kecil ya, memang sih terlihat kayak lebih cepat gitu, tetapi masih kurang objektif. Bahkan kadang ditemukan namanya bias. Nah, kemudian di bagian keduanya lagi nih, variasinya adalah di mana penguji terintegrasi ataupun kelompok penguji yang bekerja sama dengan para developers nih, tetapi masih berada dalam ataupun harus namanya mewajibkan melapor ke dalam namanya manajer pengembangannya, ataupun kalau kita kan namanya manpro ya gitu. Hal ini bisa dikatakan setengah dependen ataupun semi dependen. Dalam proyek yang lebih besar ya, biasanya ada tim penguji bekerja di dalam tim developer, tapi punya tanggung jawab khusus menguji. Jika dilihat ya memang lebih objektif ya, tapi kan masih bisa terpengaruhi oleh sama tim developernya. Contoh ya, developer itu kan dapat menguji nih code satu sama lain setelah menguji code mereka sendiri, ataupun nih penguji nih di tim agile dapat membantu developernya itu dan melakukan penguji dependen di dalam timnya. Nah, untuk selanjutnya pada proyek besar ya ataupun sensitif itu seperti perbankan, kesehatan, biasanya ada tim penguji khusus nih yang berdiri sendiri agar hasilnya objektif. Ini seperti kayak restoran besar ya, jadi kan koki itu akan mencicipi makanan sendiri, tetapi tetap nih ada bagian namanya kontrol quality yang memeriksa rasa dan juga kebersihan sebelum namanya kita sajikan ke pelanggannya. Nah, selanjutnya adalah untuk variasi memiliki tim penguji nih gitu yang independen dan berada di luar tim pengembangannya. Kemudian melapor kepada manajemen proyek ataupun manajemen bisnisnya. Hal ini bisa dilakukan dikatakan independen penuh ya, karena ada tim khusus penguji yang berada di luar tim developernya. Jika dilihat sih pasti ini netral, tapi butuh namanya koordinasi lebih banyak ya. Sama halnya juga nih untuk di bagian D ini, seperti untuk yang C, selanjutnya masih tingkat independen penuh. Jadi untuk yang D ini adalah di mana terdapat penguji ataupun tim penguji dengan keahlian ataupun tanggung jawab khusus di dalam suatu organisasi. Spesialisasi ini semacam ini juga mungkin berada di luar organisasi pengembangan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah di mana tim penguji itu terpisah, yang dimana harus melaporkan ke dalam organisasi pada titik yang setara dengan tim pengembang atau tim proyek nih, ataupun pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi di sini ya, untuk dari namanya independen ini sebenarnya banyak keuntungannya. Nah, contohnya adalah kalau nih seorang penguji independen itu kan seringkali nih dapat melihat defect yang lebih banyak dan berbeda ya dibandingkan penguji yang bekerja di dalam namanya tim pengembangan itu. Jadi di sini itu adalah seorang penguji independen itu membawa serangkaian asumsi yang berbeda terhadap pengujian dan juga reviewnya, yang sering membantu mengungkapkan ada nih defect yang tersembunyi dan juga masalah yang berkaitan dengan cara berpikir kelompok. Nah, kemudian juga ada namanya seorang penguji independen, dia membawa sikap skeptis gitu dari pesimis profesional. Jadi perasaan bahwa jika ada keraguan tentang perilaku yang diamati, mereka harus bertanya apakah ini defect gitu ya kan. Nah, jadi di sini adalah keuntungan penguji independen ini dapat menemukan lebih banyak kesalahan gitu kan, bisa menemukan defect karena cara pandang yang berbeda. Mereka juga bisa nih melaporkan hasilnya itu secara jujur ya, tanpa takut menyinggung siapapun, karena kan mereka tuh tidak berada di bawah manajer yang sama dengan tim pengembangnya. Kemudian kita masuk nih ke dalam namanya di tingkat tim nih. Tim penguji independen itu yang melaporkan kepada manajer senior ataupun eksekutif gitu kan, mungkin nih menerima setelah mereka mendapatkannya kredibilitas yang lebih besar dalam organisasi dibandingkan manajer pengujian ataupun penguji yang merupakan bagian dari tim pengembangan. Nah, di sini juga ya, kalau contohnya nih, dia seorang penguji independen yang melapor kepada manajemen senior, mungkin dia dapat melaporkan hasilnya itu dengan jujur, tanpa kekhawatiran akan pembalasan nih yang mungkin timbul karena menunjukkan kesalahan pada pekerjaan dari rekan kerjanya ataupun lebih buruk lagi pekerjaan dari manajernya. Jadi di sini adalah tim penguji independen itu seringkali memiliki anggaran terpisah yang membantu memastikan tingkat dana yang tepat dihabiskan untuk pelatihan pengujian, ada tools-toolsnya juga untuk pengujian, peralatan pengujian dan sebagainya.
Nah, jadi di banyak perusahaan, hasil dari pengujian independen ini bahkan lebih dipercaya loh sama pimpinan itu karena dianggap lebih netral. Sama halnya juga seperti laporan audit eksternal itu, hasilnya lebih jadi acuan utama sebagai pengambilan keputusan. Oke, itu tadi bagian dari keuntungannya nih. Sekarang kita melihat dari sisi kekurangannya nih gitu. Nah, jadi di sini adalah kekurangan tentang penguji independen. Nah, jadi di sini sebenarnya ada kemungkinan penguji dan juga tim penguji itu menjadi terisolasi. Jadi keterasingan itu interpersonal ya dari para developernya, desainernya, dan juga tim proyek itu sendiri. Jadi keterasingan dari pandangan kualitas yang lebih luas dan juga tujuan bisnis itu seringkali disertai dengan penolakan untuk menerima prioritas bisnis terhadap defect. Nah, jadi kadang ya di sini tuh tim penguji selalu terpisah dari developernya, developing gitu, sehingga komunikasi ini tidak lancar. Stakeholder proyek lainnya nih, mungkin kan mulai nih melihat tim penguji independen ini entah dia benar atau salah gitu kan, sebagai hambatan loh, sebagai bottleneck gitu, dan juga sebagai sumber penundaan. Ada juga yang menganggap nih tim tester sebagai penghambat proyek, karena kan mereka menolak perilisan itu sebelum semua bug itu harus diperbaiki. Nah, terus di sini juga beberapa developer ya melepaskan tanggung jawab mereka terhadap kualitas dengan mengatakan, baik kami punya tim pengujian ini sekarang, jadi mengapa harus saya yang perlu menguji code saya secara unit gitu. Jadi kan di sini kan terlihat nih beberapa developer kan jadi malas ya menjaga kualitas karena mereka merasa nih semua pasti akan diperiksa lagi oleh tester kayak gitu. Jadi penguji independen itu kan mungkin kan kurang efektif ya daripada namanya yang seharusnya gitu. Atau yang bisa mereka lakukan karena mereka tidak memiliki semua informasi yang mereka butuhkan tentang objek uji. Karena mereka mungkin berada di luar organisasi pengembangan itu sendiri. Karena itu kunci suksesnya adalah kerjasama, bukan hanya memisahkan peran tetapi juga saling percaya dan juga berkomunikasi dengan baik. Oke, kita masuk ke independence variance gitu. Oke, jadi karena keinginan untuk mendapatkan manfaat dari tim penguji independen, perusahaan itu kan terkadang yang mendirikannya, namun kemudian membubarkannya kembali di lain waktu gitu. Penyebab umumnya adalah kegagalan manajer pengujian untuk secara efektif mengelola risiko kemandirian independen yang tercantum pada tadi slide sebelumnya. Jadi ada banyak contoh ya perusahaan yang dulunya nih punya tim penguji independen gitu, tapi akhirnya dibubarkan karena hubungannya antar tim ini tidak harmonis gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa tim penguji itu menyerah nih pada godaan untuk mengadopsi sikap tidak bisa dilakukan gitu. Jadi mencari-cari alasan mengapa proyek itu harus mengikuti kebutuhan mereka daripada masing-masing pihak bersikap fleksibel demi memungkinkan keberhasilan dari proyek ini. Penguji yang mungkin mulai nih bertindak sebagai penegak proses gitu kan, ataupun sebagai auditor, ataupun pokoknya sebagai apapun nih sebagai penentunya dia, tapi tanpa mandat gitu dan juga dukungan manajemen yang tepat. Jadi di sini ya rasa kesal dan juga tekanan menumpuk itu hingga akhirnya organisasi memutuskan bahwa tim penguji independen itu menyebabkan lebih banyak masalah daripada namanya menyelesaikannya. Jadi kadang ya tester itu dianggap ya terlalu kaku lah, seperti polisi proyek lah yang hanya mencari kesalahan. Padahal kan penguji itu kan seharusnya membantu ya, bukan namanya menghambat. Nah, kemudian di sinilah sangat penting ya bagi penguji dan juga manajer pengujian untuk memahami misi yang mereka layani dan juga alasan mengapa sih organisasi menginginkan tim penguji independen. Jadi, penting bagi tester untuk memahami misinya, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi membantu semua pihak mencapai hasil yang terbaik. Pengujian adalah kerjasama ya, bukan kompetisi antar pembuat, developernya, dan juga pemeriksanya ataupun sebagai testernya. Oke, lanjut lagi. Tidak ada ya satu pendekatan yang benar ya untuk melakukan ataupun mengatur pengujian ini. Jadi setiap proyek itu kita harus mempertimbangkan ya apakah akan menggunakan
tim penguji independen berdasarkan proyeknya, domain aplikasinya, kemudian juga tingkat risikonya, di antara faktor-faktor yang lain. Ketika ukuran, kompleksitas, dan juga tingkat kekritisan proyek meningkat, penting untuk memiliki kemandirian pada tingkat pengujian lebih akhir. Sehingga pengujian integrasi itu, ataupun pengujian sistem, ataupun pengujian penerimaan proyek kecil mungkin cukup dengan penguji internal. Tapi kalau untuk proyek besar, apalagi yang melibatkan uang dan juga keselamatan orang, seperti perbankan dan juga sistem rumah sakit itu pasti kan membutuhkan penguji independen yang sangat kuat. Dalam sebagian proyek ya, proyek sangat besar itu akan ada berbagai tingkat pengujian. Tingkat kemandirian, tingkat independen, dalam namanya penguji juga bervariasi antar tingkatannya. Nah, kemudian juga untuk dari jenis siklus hidup pengembangan ataupun development life cycle itu juga mempengaruhi ya tingkat kemandirian dari pengujian ini. Gitu. Contohnya nih dalam pengembangan agile gitu kan. Seorang penguji dapat memberikan sebagian independennya sebagai bagian dari tim pengembangannya dan mungkin juga ya menjadi bagian dari tim independen yang melakukan pengujian independen pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam metode modern sekarang nih seperti Agile ya, pengguna kan juga bisa ya ikut dalam tim pengembang. Tapi di akhir setiap tahap itu tetap berperan sebagai pihak yang memastikan kualitasnya. Dan kemudian juga untuk product owner itu nanti dapat melakukan pengujian, penerimaan ataupun acceptance testing untuk memvalidasi user stories nih di akhir setiap iterasinya. Jadi bukan strukturnya yang penting ya, melainkan bagaimana kerjasamanya itu dijalankan. Jadi di bagian ini kita ngebahas ya tentang namanya terdapat loh variasi yang luas dalam peran yang dimainkan oleh orang-orang di dalam pengujian. Dua peran yang ditemukan dalam organisasi itu adalah manajer pengujian dan juga testernya. Oke, kita bahas nih satu persatu ya. Nah, kita masuk ke test manager ataupun manajer pengujian. Jadi, itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas manajemen proyek dari aktivitas dan juga sumber daya pengujian serta evaluasi nih objek ujinya. Individu yang mengarahkan, mengontrol, mengelola, merencanakan dan juga mengatur evaluasi objek ujinya. Jadi, manajer ini ia seperti kepala bagian kontrol kualitas. Jadi, dia yang mengatur strategi pengujian, menentukan siapa yang menguji apa, dan juga memastikan jadwal berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, kemudian di sini ya, peran manajer pengujian itu dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki ya posisi ini sebagai posisi penuh waktu mereka gitu. Jadi, manajer pengujian profesional. Atau dapat dilakukan juga nih sama manajer dari jaminan kualitas, manajer proyek, ataupun manajer dari pengembangan. Tugas manajer pengujian ini juga dapat dilakukan sama si penguji seniornya. Oke, sekarang kita ngebahas ya tentang namanya si testernya nih atau si penguji nih. Jadi itu merupakan ya profesional keterampilan yang terlibat dalam pengujian suatu komponen ataupun sistem. Jadi dalam siklus hidup sekuensial, saat eksekusi pengujian dimulai ya, jumlah penguji seringkali meningkat nih, dimulai dengan pekerjaannya yang diperlukan untuk mengimplementasikan pengujian di lingkungan pengujian gitu. Nah, kemudian nih dalam pengembangan agile, penguji terlibat dalam setiap iterasi ya, ataupun sprint nih. Kemudian melakukan berbagai macam tugas pengujian pada apapun nih yang sedang dikembangkan pada saat itu, sehingga mereka terlibat terus-menerus di seluruh prosesnya. Nah, kemudian juga nih penguji dapat memiliki spesialisasi seperti analisis pengujian, perancangan pengujian, jenis pengujian spesifik nih terutama ya pengujian non-fungsional ataupun otomatisasi pengujian. Jadi ya tester ini adalah merupakan orang yang langsung mencoba sistemnya, menjalankan skenario pengujian, mencari kesalahan dan juga melaporkannya. Bayangkanlah nih seperti laboratorium nih. Jadi kalau test manajernya itu sebagai kepala laboratoriumnya, sedangkan testernya itu adalah petugas labnya yang menjalankan eksperimen. Oke, untuk dari bagian ini kita ngebahas ya tentang namanya domain aplikasi atau bisnis. Jadi di sini itu adalah merupakan seorang penguji harus memahami ya perilaku yang dimaksudkan,
masalah yang akan dipecahkan oleh sistem, proses yang akan diotomatisasi, dan juga sebagainya, agar dapat nih melihat perilaku yang tidak semestinya saat pengujiannya, dan juga mengenali fungsi serta fitur yang harus berfungsinya. Dari sisi teknologi, jadi seorang penguji itu harus menyadari masalah, batasan, dan juga kemampuan teknologi implementasi yang dipilih agar dapat secara efektif dan juga efisien menemukan masalah dan mengenali fungsi serta fitur yang kemungkinan besar akan gagal. Nah, kemudian kita juga harus punya kemampuan tentang pengujian. Nah, jadi penguji itu adalah seorang penguji harus mengetahui topik pengujiannya yang dibahas nih dalam buku ini. Dan seringkali ya topik penguji itu yang lebih maju lah gitu kan, agar dapat melaksanakan tugas pengujian yang ditugaskan secara efektif dan juga efisien. Nah, jadi dari ketiga hal ini bisa diambil kesimpulan ya, untuk menjadi penguji yang baik, seseorang itu harus punya 3 jenis pengetahuan ya. Yang pertama, pengetahuan bisnis agar ia tahu bagian mana yang paling penting untuk pengguna. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang teknologi agar tahu di mana kesalahan yang paling mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan pengujian, yaitu bagaimana merancang dan juga menjalankan tes dengan benar. Ibarat kata nih, seorang montir mobil, dia harus tahu cara kerja mobil. Jadi tahu juga nih bagian yang rentan rusak dan juga harus tahu nih cara memeriksa serta memperbaikinya. Nah, kemudian nih untuk dari tingkat keterampilan spesifik di setiap area dan juga tingkat keterampilan yang dibutuhkan bervariasi ya, tergantung daripada proyeknya, organisasinya, aplikasinya, dan juga nanti risiko yang terlibat. Nah, kemudian juga nih kumpulan tugas dan juga aktivitas pengujian banyak dan beragam ya. Begitu juga dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga nih kita kan sering nih melihat spesialisasi keterampilan itu dan pemisahan dari si perannya. Oke, nah jadi teman-teman, pengujian nih perangkat lunak bukan hanya soal mencari kesalahan ya, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang kita buat bisa dipercaya, aman, dan juga bermanfaat bagi penggunanya. Di dalam dunia bisnis, satu kesalahan kecil bisa membuat reputasi buruk nih. Karena itu, pengujian adalah penjaga kualitas. Ingat juga nih, kualitas bukan datang dari keberuntungan, ia datang dari perencanaan dan pengujian yang baik.